Nama saya Stella Chandra Kumala. Saya murid dari SMP Negeri 1 Bogor. Saat ini sekarang saya lagi menginjak kelas 9 SMP. Nama saya Andi Arinitanya, saya kelas 9 dari SMP Negeri 1 Bogor. Sebenarnya pelampung ini tuh dibuat karena inspirasi awalnya tuh, jadi ada orang Jepang bikin. Nah, orang Jepang ini bikin lingkaran seperti bulat bola. Nah, kita masuk ke dalamnya, tapi itu terbuat seperti dari besi itu. Nah, itu kan nggak efektif, nggak efisien. Kalau misalnya emang itu juga pasti harganya mahal. Nah, makanya kita coba bikin yang emang melindungi seluruh tubuh juga, tapi itu mudah dibawa kemana-mana, lalu cocok untuk orang-orang yang emang ada di pinggir pantai. Jadi emang relatif lebih murah. Itu ide awalnya. Jadi kita mencoba bikin. Jadi ide pertamanya itu ya menutupi seluruh tubuh, lalu yang pastinya anti air karena tsunami. Lalu tahan benturan, karena kan kalau misalnya tsunami kita pasti kena semua benda yang ada di sekeliling kita pasti kita kena, jadi tahan benturan. Nah, jadi dari ide-ide ini kita bikin alatnya itu terbuat dari seperti balon udara, jadi isinya kita pompa, jadi di dalamnya itu dari udara. Kalau pelampung-pelampung yang sudah ada, seperti pelampung di pesawat, itu kan nggak menutupi seluruh tubuh, jadi wajah kita kebuka gitu. Itu pertama. Terus udah gitu, sama ini juga bisa dijadiin skoci. Jadi saat kita udah tsunami udah selesai, lalu kita bisa membuatnya jadi skoci. Jadi kita bisa kita nggak langsung tenggelam aja gitu. Lama berapa? Setengah tahun mungkin ya. Nah, itu juga karena sibuk sekolah juga, jadi ya emang agak lama. Tapi kita lamanya ini juga karena butuh pengembangan. Jadi misalnya kurang apa, jadi kita bikin lagi, kita sempurnain lagi. Pertama nyari idenya dulu, kalau udah ada idenya tinggal didesain kayak di sketsain gitu. Kalau misalnya udah pas tinggal mulai dibuat. Jadi pertama misalnya alasnya dulu bawahnya, terus kemudian dinding si pelampungnya, resletingnya dipasang di mana seperti itu. Terus cara si oksigennya enaknya ada di mana posisi si oksigennya buat untuk pelampung itu membuat ngembangnya itu gimana kayak gitu. Bahan-bahannya nggak terlalu sulit, cuma pembuatannya aja yang sulit. Cara pembuatannya kan si terpal itu dipotong, dibentuk, jadi ini persegi 6 kayak gitu. Si pelampungnya kan ini dipotong jadi kayak bentuk persegi panjang, udah kayak gitu. Cara disambungin itu pakai pemanas jadi supaya nempel, jadi air juga nggak akan masuk. Jadi pelampung ini bentuk saat sudah dipompanya seperti ini saat terbukanya. Sebelumnya itu dapat dimasukkan ke dalam kotak, jadi lebih efisien, dapat dibawa kemana-mana. Saat terjadi tsunami, pelampung ini bisa langsung dipompa dan digunakan. Kita tinggal masuk ke dalamnya, lalu ditutup, dan saat terjadi tsunami, kita ada dalam pelampung seperti ini. Dan di dalam pelampung ini udah ada 3 resleting. Yang pertama kan resleting yang ini, kedua tuh yang kayak tinggal digeser, sama kedua itu yang diperkat, semacam perkat. Kita masuk di dalam, itu udah ada oksigen, tabung oksigen, terus kayak fluid. Kalau misalnya tsunami-nya udah berhenti,
kita bisa dibuka si ininya, resletingnya tinggal dibuka terus bisa jadi skoci. Harapannya sih teman-teman punya pelampungnya, jadi kalau misalnya tsunami mendadak itu jadi bisa dipakai. On Sunday, December 26, an extraordinary earthquake at 8.9 Richter scale and a huge tidal wave destroyed and completely crashed the land of Rencong. Alat ini sebenarnya sangat bermanfaat banget kalau misalnya untuk emang digunain untuk orang-orang daerah pesisir. Karena pertama kan Indonesia juga sering banget namanya tsunami. Ya sebaiknya pemerintah lebih mengembangkan, jadi memproduksi massal untuk warga-warga sekitar pantai.